sholat jamak itu tidak ada kaitannya dengan qasar, tapi kaitannya dengan waktu, ya, keluangan waktu kita. Kalau waktu kita ini sempit, boleh menjamak walaupun tidak kemana-mana, walaupun dia berada di rumahnya. Bahkan boleh menjamak sholat ketika hujan lebat, ketika banjir, ketika angin kencang, boleh menjamak sholat. Padahal dia di rumah, apalagi di luar rumahnya. Itu jamak. Arti jamak itu digabung, yaitu sholat yang jumlahnya 4 rakaat dan 3 rakaat selain 2 rakaat. Maghrib jamak dengan isya, zuhur jamak dengan asar, dan tidak ada menjamak asar dengan maghrib, nggak ada tuntunan. Bid'ah berarti itu 3 dan 4. Nah, adapun qasar, arti dari qasar itu meringkas, yang 4 jadi 2. Makanya yang diqasar itu adalah zuhur, asar, dan isya. Maghrib bisa diqasar? Enggak. Dan syarat dari qasar ini, orang itu sedang dalam melakukan perjalanan. Adapun khilaf di kalangan ulama tentang jaraknya. Maka yang sahih, yang rajih, yaitu dia boleh mengqasar salatnya, meringkas salatnya apabila dia sampai atau melakukan perjalanan keluar kota. Jadi tidak berdasarkan jarak atau bahkan waktu. Selama urf yaitu apa? Anggapan dan kesepakatan orang bahwa tempat itu termasuk luar kota, maka boleh dia diqasar. Contoh, kita ke Banten. Banten itu termasuk hari ini luar kota enggak? Hah? Silakan dijamak. Bekasi. Ya, saya bukan orang Jakarta asli, sehingga kurang menjiwai. Orang-orang menganggap Bekasi itu luar kota enggak bagi orang Jakarta pusat di sini? Hah? Enggak. Mana? Kerawang. Ini masih nggak termasuk luar kota, Ustaz, Bekasi. Tapi kalau Kerawang masih termasuk luar kota, kebiasaannya. Ya. Silakan. Selama kesepakatan uruf di masyarakat bahwa itu merupakan tempat luar kota, maka boleh mengqasar salatnya. Walaupun jaraknya itu tidak jauh. Bisa jadi yang dekat dia boleh mengqasar, yang jauh dia malah nggak boleh qasar. Kenapa? Karena tempat keluarganya. Di Jogja sama di Surabaya, jauh mana? Jauh mana? Dari Jakarta. Jauh Surabaya. Ketika dia di Jogja, boleh dia mengqasar. Kenapa? Karena di sana nggak ada keluarganya. Begitu dia datang ke Surabaya, karena ada istri keduanya, maka nggak boleh dia qasar di sana. Tempat di mana dia ada keluarga, dia nggak boleh mengqasar, karena itu tempat tinggalnya. Bisa jadi tempatnya lebih jauh, dia tidak boleh mengqasar. Malah yang dekat boleh mengqasar, karena nggak ada keluarga. Tapi termasuk daerah luar kota, contoh ke Bandung. Jauh mana antara Surabaya dengan Bandung dari Jakarta? Karena di Bandung nggak ada keluarga, dan itu termasuk luar kota, jauh, boleh mengqasar di sana. Berarti Ustadz, kalau ada seorang anak tinggal di Jakarta, lalu dia nyantri di Solo, gitu ya. Jadi ketika pulang dari santri, dia ke Jakarta, dia nggak bisa qasar ya? Enggak. Karena dia kembali kepada keluarganya. Ya, justru ketika di Solo, dia sebetulnya dalam kondisi safar. Cuman nanti ada batasnya. Sampai berapa hari dia boleh mengqasar. Kan gitu kan? Ada yang mengatakan sampai batas 19 hari. Ada yang mengatakan sampai kapanpun boleh, selama dia tidak niat mukim, dia boleh tetap mengqasar. Nah, pendapat yang rajih yaitu setelah 4 hari, maka dia melaksanakan sholat secara normal. Ya, 1 hari sampai 4 hari dia boleh mengqasar sholatnya. Wallahu a'lam.